Assalamualaikum. Anak-anakku sekalian. Jumpa lagi dengan Ibu Yulia Nursari. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas soal latihan perbandingan. Yuk, mari kita belajar matematika. Terima kasih untuk subscribe-nya. Nah, pada kesempatan ini, Ibu membahas latihan soal perbandingan, ya. Mari kita mulai. Yang nomor 1, adik mempunyai 9 kelereng biru dan 6 kelereng merah. Pernyataan yang menunjukkan perbandingan yang sesuai dengan ilustrasi atau cerita tersebut adalah A. 9/5 dari seluruh kelereng adalah berwarna biru. B. Perbandingan banyak kelereng biru dan kelereng merah adalah 9/6. C. 5/9 dari seluruh kelereng adalah berwarna merah. D. 2 dari 5 kelereng berwarna biru. Mari kita lihat yang A dulu ya. Kalau dari seluruhnya, artinya hitung dulu seluruhnya, ini ada 15 ya, yang biru 9, yang merah 6. Sehingga seluruhnya 15. Dan di sini yang A kelereng biru. Nah, yang biru ada 9, jadi seharusnya 9/15. Kemudian yang B, banyak kelereng biru 9, banyak kelereng merahnya 6. Jadi perbandingannya 9/6. Nah, ini benar ya. Jadi jika sudah menemukan yang benar dan yakin itu sudah benar, maka pilihlah jawabannya. Dan kita tidak usah memilih jawaban berikutnya. Tetapi kalau tidak yakin dengan jawaban yang B ini, maka dicek semua. Nah, misalnya kita cek yang D ya. 2 dari 5 kelereng berwarna biru. Nah, kita perhatikan yang biru. Artinya yang biru ini 2 dari 5 kelereng. Nah, sekarang kita lihat yang biru. Yang biru di sini ada 9. Semuanya 15. Maka kalau dibuat perbandingan, biru terhadap seluruhnya adalah 9/15. Nah, 9/15 9/15 kalau sederhanakan itu menjadi 3/5 ya. Sembilan per 15, kita ngecek yang D ya. Sederhanakan bagi 3, dua-duanya. Nah, yang biru ini 3 dari 5, sedangkan ini 2 dari 5. Berarti jawabannya salah ya. Nah, tadi kita sudah menemukan jawaban yang benar yaitu B.
Mari kita lanjutkan untuk berikutnya. Ya, soal nomor 2. Ibu akan membuat kue dengan mencampur maaf ya, kita hapus dulu ini yang tadi. Terigu dengan susu bubuk. Untuk menentukan kue yang enak, Ibu mencoba beberapa campuran seperti terlihat pada tabel di samping. Nah, dari tabel di samping, campuran yang rasa susunya lebih kuat adalah apakah campuran A, campuran B, campuran C, atau campuran D? Nah, untuk melihat mana yang lebih kuat rasa susunya, kita buat perbandingan susu terhadap terigu. Nah, untuk campuran A, perbandingannya 30 terhadap 200 gram. 40 gram terhadap 250 gram. Yang C 50 gram terhadap 300 gram. Yang D 75 gram terhadap 500 gram. Ini boleh kita, karena yang terigu menjadi penyebut, maka untuk melihatnya lebih mudah boleh disamakan penyebutnya. Atau boleh silahkan setiap perbandingan masing-masing disederhanakan. Nah, jika kita menyamakan terigunya, boleh dengan KPK-nya atau boleh dengan membuatnya menjadi 1000. Nah, Ibu sekarang membuat terigu yang di sini menjadi 1000 semuanya. Nah, untuk yang A, tadinya 200 gram menjadi 1000, artinya dikali 5, maka yang ini pun 30 dikali 5, jadi 150. Kemudian ini 250 menjadi 1000 dikali 4, maka 40 gram dikali 4 menjadi 160. Kemudian 300 jadi 1000, itu dikali 3,3 sekian, atau boleh dengan cara 1000 dibagi 300 dikali 50, 166,7. 500 jadi 1000 itu berarti dikali 2. Nah, 75 pun kali 2, 150. Nah, ini karena ini sudah sama semua, kita tinggal melihat mana yang lebih banyak susu bubuknya. Ternyata yang lebih banyak adalah yang C. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Mari kita lanjutkan nomor berikutnya. Nah, Ibu akan membahas 7 soal ya. Suatu denah gedung dengan skala 1:300 diketahui panjang gedung 6 cm dan lebar pada denah ya 4 cm. Maka luas gedung sebenarnya adalah apakah 72 meter persegi, 216 meter persegi, 7.200 meter persegi, atau 21.600 meter persegi. Nah, harus diingat ya, skala itu artinya kalau 1:300, 1 cm pada peta, jarak sebenarnya adalah 300 cm. Nah, soal skala ini adalah soal perbandingan senilai ya, jadi kita bisa
menggunakan konsep perbandingan senilai dengan boleh membuat tabel seperti ini. Nah, skala 1 cm, kemudian yang ini 3. Kenapa 3? Di sini meter. 300 itu, ini 300 cm sama dengan 3 meter. Maka kita buat ini jadi 1 cm, ini sebenarnya 3 meter. Nah, jika lebarnya 4 cm, maka lebar sebenarnya 12. Dari mana 12? Nah, karena ini nilai ya, jadi 1 jadi 4 dikali 4, maka 3 pun dikali 4. Kemudian panjangnya 6 cm, dari 1 jadi 6, kali 6, maka 3 ini pun dikali 6 ya, 18. Nah, sehingga kita cari luasnya. Nah, dari perkalian 18 kali 12, ini ujungnya 8 dikali 12, 16. Artinya angka satuannya hasil dari luas ini adalah ujungnya 6. Sudah kelihatan di sini. Kemungkinannya jawabannya adalah B yang ujungnya 6. Karena yang lainnya ujungnya bukan 6. Nah, dari situ sudah kelihatan jawabannya B. Tapi boleh kita hitung apakah benar. Ya, ternyata benar ya 216. Selain dengan menghitung lebar dan panjang sebenarnya, boleh dengan menggunakan perbandingan luas pada peta dan luas sebenarnya. Nah, kalau perbandingan luas pada peta berarti 1 cm kali 1 cm atau 1 cm kuadrat pada peta berbanding 3 meter kali 3 meter atau 3 meter kuadrat sama dengan 1 cm kuadrat banding 9 meter kuadrat atau 9 meter persegi. Jadi jika luas pada peta 4 cm kali 6 cm sama dengan 24 cm persegi, maka luas sebenarnya tinggal dikali 9 ya, karena 1 cm persegi pada peta itu sebenarnya adalah luas sebenarnya adalah 9 meter persegi. Jadi 9 kali 24, 216 meter persegi. Nah, hasilnya sama ya. Jadi boleh dengan mengalikan 4 kali 6, 24. Kemudian ini yang sudah diubah ke 3 meter, 3-nya dikuadratkan. 3 kuadrat 9, kalikan luasnya ini 4 kali 6. Silakan itu pilihan terserah mau pakai seperti ini, hitung panjang dan lebarnya dulu sebenarnya, kemudian dikali. Pakai perbandingan luas juga silahkan. Jadi jawabannya yang B ya. Kita lanjutkan dengan nomor berikutnya. Dari tabel berikut yang merupakan perbandingan berbalik nilai adalah apakah A, B, C, atau D. Nah, untuk membedakan tabel itu apakah senilai atau berbalik nilai, nah harus diingat ya, jika tabel itu senilai, artinya perbandingannya senilai ya. Nah, jika senilai, maka perbandingan antara X dan Y pada setiap kolom itu sama. Nah, itu senilai ya. Nah, sekarang kalau yang berbalik nilai itu bagaimana? Nah, kalau yang berbalik nilai, hasil kali setiap kolom sama. Kemudian kalau dibuat perbandingan, X1 misalnya ini X1, X2 akan sama dengan Y banding Y1 karena berbalik ya. Nah, sekarang kita lihat untuk yang A, kalau kita kalikan, ini hasilnya berbeda, artinya ini bukan perbandingan berbalik nilai. Untuk yang B, ini kalau dikalikan 16, ini 16 tapi yang ini 18, artinya bukan perbandingan berbalik nilai. Kemudian yang C dikalikan hasilnya
berbeda, jadi bukan berbalik nilai. Nah, sekarang kita lihat yang D. Nah, yang D ini hasil kalinya 2 kali 6, 12. 1 kali 12, 12. 4 kali 3, 12. Nah, ini hasil kalinya sama. Kemudian, kalau kita lihat, ini perbandingannya 2/1. Yang ini juga kalau disederhanakan 2/1. Jadi dibalik ya. X1, ini X2, misalnya X1 per X2, Y2 per Y1. Nah, jadi jawabannya adalah yang D ya. Yang berbalik nilai. Kita lanjutkan dengan nomor 5. Dari grafik berikut yang merupakan grafik perbandingan senilai. Kalau tadi tabel berbalik nilai, sekarang grafik yang senilai. Apakah A, B, C, atau yang D? Nah, kita harus tahu ciri-ciri perbandingan senilai grafiknya adalah garis lurus ya. Nah, tentunya di sini yang D ini garisnya melengkung, berarti yang D itu sudah jelas salah. Jadi ini sudah tidak usah dilihat ya, kita buang saja. Nah, tinggal di antara A, B, dan C, ini garis lurus. Nah, ciri dari grafik perbandingan senilai, garis lurusnya ini harus melalui titik pusat atau titik 0,0. Tidak melalui titik pusat, yang B juga tidak melalui titik pusat, dan yang melalui titik pusat adalah ini yang C ya. Nah, maka jawabannya yang benar adalah yang C untuk perbandingan yang senilai. Mari kita lanjutkan dengan nomor 6. Perbandingan uang Alip dan Iwan adalah 2/3. Jika jumlah uang mereka seluruhnya 100.000, maka banyak uang Iwan adalah apakah 30.000, 40.000, 60.000, ataukah 80.000? Nah, kita lihat lagi ke soal, diketahui jumlah uang mereka. Kemudian sini ada perbandingan. Jika diketahui jumlahnya, maka perbandingannya kita jumlahkan. Nah, sekarang untuk mencari banyak uang masing-masing, bagian masing-masing dibagi jumlah perbandingannya. Jadi untuk menghitung banyak uang Iwan adalah, nah, bagian Iwan 3 bagian, dan jumlah perbandingannya 5. Jadi 3/5 kali 100.000, 60.000. Nah, kalau mau menghitung banyak uang Alip bagiannya 2, berarti 2/5 kali 100.000. Nah, jadi karena yang ditanya Iwan ya, jadi jawaban yang benar adalah jawabannya C. Nah, satu soal lagi, mari kita lihat nomor 7. Dari semua siswa dalam suatu kelas terdapat 5 siswa suka membaca novel, 10 siswa suka membaca cerpen, 6 siswa suka membaca puisi, dan 9 siswa suka membaca komik. Pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah apakah A, banyak siswa yang suka membaca novel adalah 1/5 dari jumlah siswa dalam satu kelas tersebut. B, banyak siswa yang suka membaca novel dan cerpen, artinya novel dan cerpen digabung ya, adalah 1/3 dari jumlah siswa satu kelas tersebut. C, banyak siswa yang suka membaca puisi dan komik, nah berarti puisi dan komik dijumlahkan ya, adalah setengahnya dari jumlah siswa dalam satu kelas tersebut. D, banyak siswa yang suka membaca puisi adalah 1/6 dari jumlah siswa dalam satu kelas tersebut. Nah, karena dari setiap pilihan ini
dibandingkan terhadap satu kelas, terhadap seluruhnya, maka kita harus menjumlahkan dulu jumlah siswa seluruhnya. Nah, jumlah siswa semuanya adalah 5 tambah 10 tambah 6 tambah 9 sama dengan 30. Nah, baru kita lihat, kita cek untuk yang A. Nah, yang suka membaca novel itu ada 5. Nah, per seluruhnya 30. Jadi 5/30 disederhanakan jadi 1/6. Sedangkan di sini 1/5, artinya jawaban A salah ya. Kita cek bagian B. Nah, novel dan cerpen kita jumlahkan. Novel 5, cerpen 10. Jumlahkan 15. Bandingkan terhadap seluruhnya 15/30 atau setengah. Sedangkan sini 1/3, artinya B salah. Kita lihat yang C. Nah, puisi dan komik. Puisi 6, yang komik 9 siswa, jadi 15. Per seluruhnya 30, jadi setengah. Kita lihat di sini setengahnya. Oh, artinya yang benar adalah C ya. Nah, kalau sudah ketemu jawaban yang benar dan yakin, kita tidak usah memeriksa lagi yang pilihan D. Kalau sudah yakin ini, kecuali kalau ragu-ragu. Ingin mengeceknya silahkan. Nah, mari kita cek yang D. Nah, yang D adalah puisi. Puisi itu 6 siswa. Jadi 6 per seluruhnya 30. Jadi 1/5. Di sini 1/6. Nah, jadi yang D salah ya. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban C. Nah, sekian anak-anak. Sudah 7 soal kita bahas bersama. Jika ada yang kurang paham, silahkan boleh bertanya kepada Ibu Bapak Guru atau boleh bertanya di kolom komentar ya. Silakan bertanya di kolom komentar jika ada yang ingin ditanyakan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.